Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Marblati dari Prodi IESP, dan kali ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Salah satu pertanyaannya yaitu sosialisme. Apa itu sosialisme? Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Terus, kepemilikan sosial dapat berupa kepemilikan negara, kolektif, koperasi, dan kepemilikan sosial atau ekuitas. Pertanyaan selanjutnya, apakah setelah diterapkan sistem sosialis tidak ada lagi kesenjangan sosial? Menurut saya, masih sering terjadi. Contohnya kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Kesenjangan ini bisa terjadi karena faktor perbedaan penghasilan, tunjangan, dan penghargaan dari masyarakat. Dalam kesenjangan ini nih, biasanya orang kaya akan jauh lebih dipandang dibandingkan orang miskin. Belum lagi karena si kaya sebagai pembeli hasil panen sesuatu daerah tersebut hingga sesukanya membeli panen masyarakat. Itu contoh dari saya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara sosialisme dan kapitalisme. Perbedaan sosialisme dan kapitalisme. Sosialisme itu lebih masih mengakui kepemilikan pribadi, misalkan seperti pakaian, rumah, meskipun masih ada kepemilikan bersama, sedangkan komunisme tidak sama sekali dan menganggap itu tidak ada kepemilikan pribadi, yang ada hanyalah kepemilikan bersama. Dua, di dalam aspek keagamaan, sosialisme itu lebih memberikan kebebasan beragama, sedangkan negara komunis tidak memberikan kebebasan beragama. Yang ketiga itu di dalam aspek status sosial. Komunisme mengatakan bahwa semua orang itu semua sama kelasnya. Sedangkan berbeda dengan sosialisme yang menyatakan bahwa ada perbedaan kelas karena beberapa orang memiliki kekayaan yang lebih dibanding orang lain. Dan pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa saja yang mendorong pemikiran sosialisme. 1. Yaitu karena adanya revolusi industri. 2. Bangkitnya kaum berjuis, yaitu majikan, dan kaum proletar, yaitu buruh. 3. Munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar. 4. Adanya tuntunan-tuntunan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Prancis. Pertanyaan terakhir, jelaskan kritikan Karl Marx tentang kapitalisme dan bagaimana pandangan Karl Marx untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kapitalisme tersebut. Jadi, menurut saya, ia membahas mengenai peranan kapital, uang, barang, dagangan, nilai, dan harga.